Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 6 akan membahas mengenai kasus PT Unilever Indonesia Tbk versus PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Kami dari kelas MJ507 dengan prodi PJJ Manajemen. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Farisa. Nama saya Fadila Intan Pangestu. Nama saya Salma Lintang Naila. Adapun anggota kelompok kami yang belum bisa hadir untuk mengikuti video typing ini, yaitu Muhammad Dafa dan Muhammad Ihsan Kamiluddin. Baik, untuk pemaparan pertama yaitu latar belakang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Salma Lintang. Baik, yang pertama ada latar belakang. Distribusi merupakan elemen penting dalam bisnis yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Perusahaan menggunakan berbagai strategi distribusi, termasuk distribusi eksklusif, di mana hanya satu distributor yang diberi hak untuk menjual produk dalam wilayah tertentu. Meskipun strategi ini membantu menjaga stabilitas harga dan positioning merek, pelanggaran terhadap perjanjian distribusi dapat memicu konflik. Salah satu contoh nyata adalah kasus PT Unilever Indonesia versus PT Indomarko Prismatama. Unilever menuduh Indomaret menjual produk di luar jaringan resmi dengan harga yang tidak sesuai kontrak. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan terhadap perjanjian distribusi dapat merusak hubungan bisnis dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kontrak dan pengawasan distribusi menjadi hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan pasar. Di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Indomarko Prismatama terhadap perjanjian distribusi eksklusif dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana dampak pelanggaran perjanjian distribusi eksklusif ini terhadap hubungan bisnis antara PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Indomarko Prismatama. Dan yang terakhir, apa saja konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran perjanjian distribusi eksklusif ini? Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu penjualan produk kepada pihak ketiga, yang dimana PT Indomarko terbukti menjual produk Unilever kepada pihak ketiga tanpa izin yang jelas dari Unilever. Hal ini melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian distribusi yang menyatakan bahwa produk harus dijual hanya melalui saluran yang disepakati. Ada dalam pasal 1 perjanjian distribusi. Kemudian yang kedua ada penetapan harga yang tidak sesuai, yaitu PT Indomarko juga melakukan penetapan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, bahwa tindakan tersebut dapat merusak citra merek dan menyebabkan persaingan harga yang tidak sehat. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai dampak terhadap hubungan bisnis. Pelanggaran perjanjian ini berdampak signifikan terhadap hubungan antara PT Unilever dan PT Indomarko. Hubungan yang sebelumnya didasari oleh saling percaya dan kolaborasi, kini mengalami ketegangan. Hubungan bisnis yang baik sangat bergantung pada kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga berpotensi mengarah pada pemutusan kontrak. Pembahasan kedua yaitu konsekuensi hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung yang dijadikan rujukan, PT Indomarko dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PT Unilever atas pelanggaran yang dilakukan. Putusan tersebut mencantumkan beberapa pasal yang penting, antara lain yang pertama, pasal 3 ayat 1, setiap pihak wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian distribusi termasuk larangan menjual produk kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Yang kedua, pasal 4 ayat 2, pihak yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa dendaan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.
Pembahasan yang ketiga yaitu tindakan pemulihan. Setelah putusan MA, PT Unilever mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan citra dan kepercayaan di pasar. Salah satu tindakan yang diambil adalah memperkuat pengawasan terhadap distribusi produk melalui audit rutin dan pelatihan untuk distributor mengenai kepatuhan terhadap perjanjian. Langkah-langkah pemulihan semacam ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hubungan bisnis dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Kasus ini mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian distribusi dan perlunya ada regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak produsen dan distributor. Praktik bisnis yang transparan dan beretika dapat mencegah terjadinya sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perjanjian distribusi dan dampaknya sangat penting bagi semua pelaku industri. Lalu selanjutnya kesimpulan dari kasus yang tadi sudah dipaparkan adalah kasus pelanggaran perjanjian distribusi eksklusif antara PT Unilever Indonesia dan PT Indomarko Prisma Tama menunjukkan betapa kompleks dan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dalam konteks bisnis di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa PT Indomarko melakukan beberapa pelanggaran yang signifikan, termasuk penjualan produk kepada pihak ketiga tanpa izin, penetapan harga yang tidak sesuai. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi PT Unilever, tetapi juga merusak citra merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dari segi hukum, putusan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar. Langkah pemulihan yang diambil oleh PT Unilever termasuk pengawasan yang lebih ketat dan pelatihan untuk distributor, merupakan respon yang tepat untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pelaku industri, menyoroti perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai perjanjian distribusi dan dampak hukum dari pelanggaran yang terjadi. Ada rekomendasi. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum di kalangan distributor. Yang kedua, penyusunan perjanjian yang lebih jelas. Yang ketiga, audit dan monitoring rutin. Yang terakhir, peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dari pemaparan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.